Hello men, selamat datang dalam perjalanan paling luar biasa yang akan kita lakukan bersama. Bayangkan ini, Anda berdiri di atas hamparan rumput hijau tak berujung, langit biru membentang di atas kepala, dan angin stepa yang berhembus seolah membisikkan rahasia-rahasia kuno. Ini adalah jantung Asia, tempat lahirnya sebuah kekuatan yang akan mengubah peta dunia selamanya. Sekarang tutup mata Anda sebentar men. Bayangkan, Anda bukan lagi diri Anda yang sekarang. Anda adalah seorang pemuda dengan masa depan suram, dibelenggu oleh pengkhianatan, diperbudak oleh musuh, menyaksikan ayah Anda tewas diracun. Hidup seolah sudah menutup pintunya. Tapi di dalam dada Anda, membara sebuah ambisi yang tak terbendung. Sebuah mimpi untuk menyatukan semua suku di bawah langit biru yang sama. Itulah titik awal kita hari ini. Kita akan melakukan perjalanan waktu, menelusuri jejak salah satu manusia paling berpengaruh, paling kontroversial, dan paling misterius dalam sejarah, Genghis Khan. Bukan sekedar mengenal tahun dan perang men, tapi kita akan menyelami pikirannya, merasakan detak jantung kekuasaannya, menyentuh kekejaman yang menjadi senjatanya, dan merasakan kesepian yang menjadi takdirnya. Bersiaplah men, karena ini bukan pelajaran sejarah biasa. Ini adalah pengalaman. Ini adalah tentang bertanya pada diri sendiri, apa yang akan Anda lakukan jika Anda hidup sebagai Genghis Khan. Mari kita mulai dari namanya men, Genghis Khan. Nama yang menggema bagai guntur di sepanjang jalur sutra. Tapi tahukah Anda, itu bukanlah nama lahirnya. Ia terlahir dengan nama Temujin, sekitar tahun 1162, dekat Gunung Burkan Haldun yang disucikan. Namanya diambil dari seorang kepala suku musuh yang ditaklukkan ayahnya. Sudah terlihat kan, sejak kecil dunia yang ia masuki adalah dunia pertarungan dan kekuasaan. Kehidupan masa kecil Temujin, men, adalah sekolah keras yang membentuk karakternya. Setelah ayahnya, Yesugei, diracun, klannya meninggalkan Temujin, ibunya, Holun, dan saudara-saudaranya. Mereka dibuang, hidup dalam kemiskinan yang sangat, berburu tikus dan akar-akaran untuk bertahan hidup. Bayangkan betapa pahitnya, men. Dari pangeran kecil sebuah klan menjadi gelandangan di stepa yang kejam. Dalam kondisi seperti itulah, insting bertahan hidupnya diasah. Dan di sini kita menemukan fakta menakjubkan pertama, pembunuhan saudaranya sendiri. Temujin membunuh saudara tirinya, Baekter. Alasannya apa? Perebutan mangsa buruan dan otoritas dalam keluarga. Sebuah tindakan kejam, tentu. Tapi coba kita pikirkan bersama men, di dunia yang keras itu, kelemahan adalah dosa. Sentimen adalah kemewahan yang tak terjangkau. Tindakan ini adalah pernyataan tegas pertama Temujin. Tidak ada yang boleh menghalangi jalannya, bahkan darah sendiri. Sebuah keputusan mengerikan yang mungkin dalam konteksnya adalah langkah pertama yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang tak tergoyahkan. Kemampuan besarnya men bukan hanya pada kekuatan fisik, tapi pada kecerdasan politik dan karismanya. Ia membangun aliansi, yang terkenal adalah persahabatan Anda dengan Jamukah. Persahabatan yang nantinya akan berubah menjadi rivalitas paling mematikan. Ia juga memahami kekuatan loyalitas. Ia mengumpulkan pengikut bukan berdasarkan garis keturunan, tapi berdasarkan bakat dan kesetiaan. Bagi Anda yang merasa diremehkan di tempat kerja atau komunitas Anda, coba renungkan ini men. Genghis Khan membangun kekaisaran dengan memanfaatkan orang-orang yang diabaikan oleh sistem kesukuan lama. Ia adalah disruptor sejati pada zamannya. Hingga akhirnya, pada sebuah Kurultai atau Majelis Agung di tahun 1206, semua suku Mongolia bersatu mengakui Temujin sebagai pemimpin tertinggi. Ia diberikan gelar yang akan mengguncangkan dunia, Genghis Khan. Apa artinya men? Banyak yang menerjemahkannya sebagai penguasa semesta atau Khan segala Khan. Saat itulah, seorang yatim piatu yang terbuang secara resmi menghilang, dan sebuah legenda, sebuah kekuatan alam, terlahir. Nah, men, inilah bagian yang mungkin paling banyak membuat kita takjub dan bergidik. Bagaimana mungkin seorang dari suku nomaden bisa membangun kekaisaran darat terbesar dalam sejarah manusia? Dari Samudra Pasifik hingga Laut Kaspia, dari Siberia hingga Tibet, luasnya hampir sebanding dengan benua Afrika. Ini bukan kebetulan, men. Ini adalah hasil dari sebuah mesin perang dan sistem pemerintahan yang brilian. Pertama, mari kita bicara tentang tentara Mongolia. Ini bukan sekedar sekumpulan prajurit berkuda, men. Ini adalah jaringan komunikasi dan logistik yang efisien. Setiap prajurit membawa beberapa kuda, memungkinkan mereka bergerak dengan kecepatan yang tidak terbayangkan oleh musuh-musuhnya.
Mereka bisa menempuh 100 km sehari. Bayangkan men, pada zaman tanpa radio, informasi bergerak lebih cepat di pasukan Mongolia daripada di manapun di dunia. Taktik mereka jenius. Mereka adalah master psikologi perang. Mereka pura-pura mundur untuk memancing musuh masuk ke dalam jebakan, lalu mengurung dan menghancurkannya. Mereka menggunakan panah dari jarak jauh, menghujani musuh sebelum pertempuran jarak dekat dimulai. Mereka adalah Blitzkrieg di abad ke-13. Mereka bukan hanya bertarung, mereka berburu pasukan musuh. Tapi yang benar-benar membuat saya takjub men, adalah sistem meritokrasinya. Di kekaisaran lain, Anda menjadi jenderal karena Anda lahir dari keluarga bangsawan. Di kekaisaran Mongolia, Anda menjadi jenderal karena Anda bertakat dan loyal. Jenderal-jenderal terhebat Genghis Khan seperti Subutai dan JB berasal dari latar belakang yang rendah. Subutai misalnya adalah anak pandai besi. Ini adalah revolusi men. Genghis Khan membuka jalan bagi bakat dimanapun asalnya. Lalu ada Yasa, hukum tertulis Genghis Khan. Di dalamnya ada aturan yang keras tapi juga progresif. Pencurian hewan besar dihukum mati. Tapi Yasa juga melarang pencurikan wanita yang adalah masalah kronis di stepa, melarang perbudakan antar suku Mongolia, dan menjamin kebebasan beragama. Coba pikirkan men, di saat Eropa dilanda perang agama, Genghis Khan justru melindungi para pendeta, ulama, dan biksu di wilayah taklukannya. Ia bukan ingin menjebarkan agamanya, ia ingin menstabilkan kekaisarannya, sebuah kebijakan yang sangat pragmatis dan modern untuk zamannya. Tapi di balik semua kecerdasan ini, ada sisi lain yang gelap. Kekejaman adalah alat politiknya. Jika sebuah kota menolak menyerah, pembantaian adalah hukumannya. Ini adalah teror yang terinstitusionalisasi men. Tujuannya adalah untuk menciptakan reputasi yang begitu mengerikan sehingga kota-kota berikutnya akan menyerah tanpa perlawanan. Ia menghemat sumber daya dan nyawa pasukannya dengan cara yang paling mengerikan sekalipun. Di sini kita dihadapkan pada pertanyaan filosofis yang berat men. Apakah kekejaman yang sistematis bisa dibenarkan jika itu adalah cara paling efisien untuk mencapai stabilitas dan perdamaian jangka panjang? Genghis Khan pasti akan menjawab, ya.